Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kolbiah dari kelas 5D dengan NPM 03711809. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester, yaitu pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu tugasnya simulasi mengajar. Di sini saya akan melakukan pembelajaran daring, dan materi yang akan saya ambil yaitu tentang puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang akan menyiapkan. Silahkan duduk tegap ya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu mengabsen terlebih dahulu agar Ibu mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Andin, Budi, hadir ya. Citra, hadir. Sinta, hadir. Tiara, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Pada saya semua nih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya yel-yel nih, agar kalian semua semangat dalam melakukan pembelajaran daring ini. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Udah pada semangat semuanya? Udah, alhamdulillah. Gimana kalian udah pada sarapan? Udah ya. Jangan lupa sarapan ya anak-anak sebelum kalian melakukan aktivitas. Nah, hari ini ada yang tahu nggak Ibu akan menjelaskan materi apa? Belum ada yang tahu? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi puisi. Di sini kalian udah tahu belum? Puisi itu apa? Puisi itu gimana cara membacanya? Belum ada yang tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Silahkan disimak di layar. Nah, nih puisi. Jadi, puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Nah, puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan kaca indera, dan perasaan. Nah, puisi juga diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Dilanjut, jenis-jenis dan ciri puisi itu ada dua. Yang pertama, puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Jadi kalau misalnya kalian membaca puisi, mencari puisi, kalau misalnya nggak tahu nih siapa nih penyairnya, berarti itu namanya puisi lama. Nah, puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah tiap baris, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Nah, puisi baru juga adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, puisi baru juga mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam suatu bait atau irama, tetapi mengutamakan isi puisi itu sendiri. Tapi sini ada yang ingin tanyakan? Paham semua? Paham ya? Ibu akan lanjut ya. Nah, cara penyair mengungkapkan gagasan dibedakan menjadi tiga, yaitu puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi lirik.
Nah, puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Puisi ini dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa? Sini ada loh bacanya, yaitu epik, romansa, dan balada. Nah, puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Tanggapan atau kesan tersebut dapat berupa kritik, sindiran, sehingga disebut juga sebagai puisi ironis dan satire atau kritik. Nah, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Puisi ini dibedakan menjadi 3, yaitu elegi, serenada, dan ode. Nah, puisi juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Yang kedua, pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi kalau misalnya kalau kalian menulis sebuah puisi, lalu kalian membacakan, yang mendengarnya itu bisa menghayal apa yang ada di puisi tersebut. Yang ketiga, majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Contohnya itu seperti misalnya puisi tentang pulpen dan tentang pensil. Nah, di situ dia tuh menjelaskan dan membedakan apa itu pensil, apa itu pulpen dalam bentuk puisi. Yang keempat ada rima, adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Yang kelima, tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Yang keenam, ada ritma, berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Nah, yang punya struktur itu bukan struktur puisi aja, ada juga struktur batin, maaf. Struktur batin itu ada 4 ya, ada tema, perasaan dan amanat, nada dan suasana. Nah, tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Jadi tema itu sangat penting dalam membuat puisi, anak-anak. Yang kedua ada perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati oleh pembaca. Yang keempat ada amanat. Nah, amanat ini sangat penting ya untuk kita mengetahui isi dari puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Yang berapa tuh? Yang keempat ya. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang akan disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan, perasaan, atau hanya berupa cerita. Dan suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nah, nada dan suasana ini sangat berkaitan, sangat berhubungan, karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembaca. Cara membuat puisi, nah ternyata tuh membuat puisi itu bukan hanya asal-asalan loh anak-anak. Puisi itu dibuatnya seperti ini, menentukan jenis puisi yang akan dibuat. Kita harus menentukan nih puisi apa. Contohnya kayak puisi buat anak-anak, puisi tentang sekolah, bisa jadi. Yang kedua, menentukan tema dan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, ada mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Yang keempat, yang terakhir, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang disesuaikan kaidah puisi. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Pada paham semua ya? Alhamdulillah.
Jadi kesimpulannya yaitu puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Puisi juga dibedakan menjadi dua, yaitu puisi modern dan puisi lama. Nah, jadi struktur batinnya, puisi juga punya struktur batin dan struktur puisi. Struktur batin, tema, perasaan, amanat, nada, dan suasana. Dan struktur puisinya itu terdiri dari diksi, majas, pencitraan, rima, topografi, dan ritma. Nah, Ibu juga punya video pembelajaran tentang kalian tuh cara agar kalian mengetahui cara membaca puisi yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti link videonya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Dan Ibu juga mempunyai soal. Nanti latihan soalnya Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup dan akan dibahas minggu depan. Ya anak-anak mengerti? Paham ya? Ibu punya 5 soal nih. Sampai di sini. Paham semuanya? Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga materi hari ini kalian semua paham ya dan senang karena telah mempelajari mengetahui apa itu puisi. Dan Ibu punya pesan nih buat kalian. Sebelum kalian mau berpergian kemana-mana, hendaknya kalian tuh memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau kalian berpergian kemana-mana, jangan lupa membawa hand sanitizer. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!